Saudaraku, Rasulullah SAW, beliau menggambar sebuah kotak persegi 4, lalu menggambar sebuah garis di tengahnya dan menariknya hingga keluar kotak tersebut. Kemudian beliau menggambar beberapa garis kecil menempel ke garis tadi, dan kemudian bersabda, ini adalah kotak, ini adalah manusia. Kotak segi 4 ini adalah batas-batas di dalam masa hidupnya, membatasinya dari semua sisi. Adapun garis yang keluar dari kotak ini adalah harapannya, dan garis-garis kecil ini adalah bencana dan masalah yang mungkin menimpanya. Jika satu luput, maka yang lain datang menghadang. Jika luput, yang ketiga akan datang menghadang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Saudaraku, dalam sebuah riwayat lain dikisahkan bahwa Rasulullah SAW beliau menggambar beberapa garis dan kemudian bersabda, ini adalah harapan seseorang dan ini adalah saat kematian. Dan ketika ia berada dalam keharapannya, garis yang lebih dekat datang menghampirinya. Hadis Al-Bukhari. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mati adalah keniscayaan bagi makhluk bernyawa. Kepastian yang tak seorang pun mengingkarinya. Setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya akan disempurnakan pahala kalian pada hari kiamat. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka ia benar-benar telah beruntung. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Mata gurur. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 185. Allah berfirman, dan setiap umat memiliki batas waktu atau ajal. Maka apabila telah tiba batas waktunya, mereka tidak akan dapat mengundurkannya sesaat pun, dan tidak pula dapat memajukannya sesaat pun. Quran, Surat Al-A'raf, ayat 34, Surat Yunus, ayat 49. Saudaraku, tidak ada satu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat menundanya. Quran, Surat Al-Hijr, ayat 5. Kesulitan hidup, musibah, dan masalah yang datang silih berganti telah membuat kita terlalu sibuk mengingat kematian. Kemilau dunia dengan pernak-pernik dan kesenangannya bahkan lebih sering membuat kita terpedaya. Bermegah-megahan, saling berbangga dengan kemuliaan leluhur, harta, anak keturunan, dan para pembantu telah membuat kita sibuk hingga masuk ke dalam kubur. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Surat At-Takasur, ayat 1 sampai dengan 2. Saudaraku, demikianlah tabiat manusia sebagaimana digambarkan Rasulullah SAW. Beliau bersabda, kalau anak Adam telah memiliki sebuah lembah berisikan emas, niscaya dia akan menginginkan yang lain. Hadis riwayat Al-Bukhari. Saudaraku, sahabat mengira apa yang beliau sampaikan tadi adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga turunnya ayat pertama dari surat Al-Kasur. Pada saat ayat ini turun, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW beliau bersabda, seorang hamba berkata, hartaku, hartaku, padahal ia hanya akan mendapatkan 3 manfaat. 3 manfaat saja dari hartanya. Yang pertama, apa yang dimakan dan telah habis dimakan. Yang kedua, apa yang dipakai dan telah rusak dipakai. Dan yang ketiga, apa yang telah disedekahkan dan apa yang telah habis dibelanjakannya. Namun celakanya, di dalam hati yang telah dipenuhi dunia, tidak ada lagi tempat untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga tiba masanya harus pergi meninggalkan dunia, masuk ke dalam kubur. Saudaraku, ada 3 yang mengiringi mayat. 2 dari mereka akan kembali dan 1 akan tetap bersamanya. Mereka adalah keluarga, harta benda, dan amal perbuatan. Keluarga dan harta benda akan kembali, sementara amal perbuatan akan tetap menemaninya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sementara itu, amal anak manusia akan terputus, kecuali dari 3 hal saja. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat.
Dan yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, bagi orang beriman, harta dan anak-anak yang melalaikannya dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan menyebabkan kerugian dan penyesalan di saat ajal menyebut, di saat jahanam diperlihatkan, sebagaimana dikisahkan atau disebutkan dalam surat Al-Munafikun ayat 9-11 dan surat Al-Fajr ayat 23-24. Di dalam ayat selanjutnya dari surat Al-Takasur, yaitu surat ayat 3 dan 4, Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan orang-orang yang lalai karena leluhur, harta benda dan anak keturunan dengan hardikan dan cegahan berulang. Jangan begitu, kelak kalian akan mengetahui. Dan jangan begitu, kelak kalian akan mengetahui. Saudaraku, menurut Hasan Al-Basri, sebagaimana dikutip dalam tafsir Ibnu Katsir, pengulangan ini merupakan ancaman di atas ancaman, threat after threat. Jangan begitu. Jika kalian mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kalian akan benar-benar melihat neraka jahannam. Kemudian, sungguh kalian benar-benar akan melihat dengan ainul yakin. Kemudian, kalian pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan. Al-Quran surat At-Takasur ayat 5-8. Saudaraku, banyak nikmat yang telah kita dapatkan, tak sanggup kita menghitungnya, apalagi membalasnya. Keluarga dan harta seringkali membuat kita lupa. Padahal, kelak pada masanya, semuanya akan dipertanyakan. Jika disyukuri, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkannya. Tapi jika diingkari, azab pedih telah menanti. Quran surat Ibrahim ayat 7. Saudaraku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerlukan syukur dari seorang hamba. Bahkan andaikan kita dan seluruh umat manusia di muka bumi ini mengingkari nikmatnya, maka sungguh Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Al-Quran surat Ibrahim ayat 8. Andaikan seluruh manusia dari sejak Nabi Adam alaihissalatu wassalam hingga bayi yang terakhir lahir mengingkarinya, maka tak akan berkurang sedikit pun kerajaan. Namun pertanyaannya adalah, tidak sepantasnyakah kita menjadi seorang hamba yang bersyukur atau abdan syakur? Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.